Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Rizky Batu Wapi. Kali ini saya akan membuat simulasi jaringan komputer 4 gedung dengan 100 PC, serta konfigurasi web server dan juga proxy. Saya menggunakan 4 gedung dengan kelas yang berbeda. Eh, Gedung A IP kelas A, gedung B menggunakan IP kelas B, gedung C menggunakan IP kelas C, dan gedung D menggunakan IP kelas A. Untuk menghubungkan dua gedung ini, saya menggunakan 4 router yang nantinya akan saling terhubung. Sekarang kita lihat setiap gedungnya. Setiap gedung ini eh, setiap gedung ini saya membuat dua lantai. Lantai pertama berisi 12 PC. Satu lantai ini memiliki satu switch. Jadi satu gedung memiliki dua switch. Untuk tempat penyimpanan sendiri, saya menggunakan sistem cloud karena pengaruhnya sangat banyak untuk perusahaan-perusahaan memudahkan interaksi dari satu komputer ke komputer lain tanpa memakan biaya yang banyak. Saya menggunakan DSL modem sebagai penghubungnya karena butuh jaringan internet dan memiliki satu server yang terpusat. Langsung saja, nah di sini saya, langsung saja di sini saya telah menyediakan semua perangkat yang digunakan. Kita lihat setiap gedung memiliki 25 PC. Lantai pertama ada 12 PC, PC 1 sampai PC 12. Kemudian lantai kedua ada 13 PC, 13 sampai 25 PC. Saya menggunakan server PT, kemudian cloud PT, dan DSL modem PT. Untuk switch-nya, saya menggunakan 2955024 dan physical device-nya. Kita lihat ada 24 port. Untuk routernya sendiri, saya menggunakan router PT dengan tambahan 3 port Ethernet. Pertama kita matikan dulu ya. Kemudian kita tambahkan PT router NM1CE 3 buah. Setelah selesai, kita hidupin lagi. Lalu untuk router yang lainnya juga sama. Kemudian kita hubungkan dari server ke cloud menggunakan kabel Super Strike dari EP Internet 0 ke Ethernet 6. Kemudian dari modem ke cloud kita menggunakan kabel PON dari port 0 ke modem 4. Sekarang kita hubungkan PC-nya satu-satu ke switch-nya. Satu switch berisi 12 dan switch kedua berisi 13 PC. Untuk lebih cepat, kita bisa menggunakan kabel yang ini, automatically choose connection type. Sekarang kita hubungkan switch ke router, gunakan kabel Super Strike dari FA13 ke flash Ethernet 0. Yang satunya dari FE14 ke Ethernet 6. Yang lainnya juga sama, kita sambungkan satu-satu ke router. Setelah selesai dihubungkan semuanya, lalu kita hubungkan modem port 1 ke router
ke pos internet 1. Setelah menghubungkan modem dengan router, lalu kita hubungkan dari router A ke router B menggunakan Ethernet 7. Ini juga sama Ethernet 7. Yang satunya juga sama di router C menggunakan Ethernet 7 ke router D menggunakan Ethernet 7. Lalu kita hubungkan dari router A ke router C menggunakan Ethernet 8. Yang satunya juga sama menggunakan Ethernet 8. Setelah semuanya tersambung, langsung saja kita atur konfigurasinya. Dimulai dari server. Server kita menggunakan IP address 192.168.51 dan gateway-nya 192.168.555. Setelah selesai, lalu beralih ke konfigurasi IP setiap PC-nya. PC untuk gedung A, kita menggunakan IP kelas A dengan subnet mas 8, kemudian IP address-nya 100.111 dan gateway-nya 102.21. Lalu untuk PC 12-nya kita menggunakan IP 100.111 dan gateway-nya 102.21. Lalu buat lantai 2-nya kita menggunakan IP address 110.1.1.13 dan gateway-nya 110.231. Pada PC 25 kita menggunakan IP address 110.1.1.25 lalu gateway-nya 110.231. Pada gedung B kita menggunakan IP kelas B yaitu 135.1.8.1.1 lalu gateway-nya 135.1.8.1.0. PC 37 kita menggunakan IP 135.1.8.1.1.2 lalu gateway-nya 135.1.8.1.1. Pada PC 38-nya kita menggunakan IP 172.128.1.1.3 dan gateway-nya 135.128.1.1. Lalu pada gedung C kita menggunakan kelas C. Pada PC ke-51 kita menggunakan IP 192.168.2 dan 10. Pada gateway-nya kita menggunakan 192.168.21. Dan pada PC 62-nya kita menggunakan 192.168.2.1.20. Lalu gateway-nya 192.168.2.1. Dan pada PC 63-nya kita menggunakan 192.168.3.1.1.30. Lalu gateway-nya kita menggunakan 192.168.3.1. Gedung D kita menggunakan IP kelas A. Pada PC 76-nya kita menggunakan address 120.1.1.1.0 lalu gateway-nya 120.1.1.1. Dan pada PC 87-nya kita menggunakan 120.1.1.1.20 dan gateway-nya 120.1.1.1. Lalu pada PC 88-nya sini saya menggunakan 125.1.2.1.20 lalu gateway-nya 125.1.2.1. Dan PC terakhir kita menggunakan 125.1.2.250 lalu gateway-nya 125.1.2.1. Setelah selesai, sekarang kita beralih ke konfigurasi interface pada router. Kalian bisa memilih config atau CLI. Pada pos internet 10, kita masukkan IP address lantai 1 yang PC 1. Lalu ini on.
Pada fase internet 1, kita masukkan IP address dari servernya berupa 192.168.5.5. Lalu kita on-kan. Setelah selesai pada internet tentang, kita masukkan yang ini, yang lantai 2, 110.231. Lalu on-kan. Dan pada internet 7-nya kita menggunakan yang ini, yang dari router A ke router B. 10.10.11. Pada internet 8, kita menggunakan dari router A ke router C yang berupa 10.10.21. Pada internet 7 kita ganti ininya jadi 255.255.255.252. Setelah selesai, kita pindah ke router B dan lakukan hal yang sama. Setelah selesai, kita coba ping dari PC 1 ke PC 13 dan hasilnya sukses. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 26 dan hasilnya failed. Untuk menghubungkan gedung A ke gedung B, kita menggunakan konfigurasi RIP ya. Di sini kita bisa memasukkan IP gateway-nya gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Lalu jangan lupa masukkan IP address servernya dan juga kita masukkan yang ini untuk mencakup semua routernya. Setelah selesai, kita pindah ke router yang ini dan caranya juga sama. Kita masukkan gateway-nya, tapi di sini kita hanya masukkan gateway antar gedungnya saja sama yang ini, yang 10.10.11. Dan servernya tidak perlu, soalnya di router ini sudah mencakup semuanya. Lalu sudah gedung B, gedung C, lakukan seperti yang tadi. Ya, masukkan gateway gedung A, lantai 1, lantai 2, gedung B, dan seterusnya. Yang D juga sama seperti tadi. Masukkan gateway lantai 1, lantai 2-nya. Setelah selesai, kita coba ping dari PC 1 ke PC 26. Dan hasilnya berhasil ya. Berarti semua PC-nya sudah terhubung dari gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Setelah berhasil, sekarang kita buat konfigurasi web servernya. Masuk ke server, lalu bagian service, dan HTTP. Lalu klik edit dan coba di PC 1, kita ke web browser. Kita masukkan IP servernya. Dan di sini bisa langsung terbaca ya. Kalau gagal, kita bisa langsung ke cloud, lalu ke config, dan ke DSL. Kalau belum ada ininya, kita bisa langsung add aja. Ntar juga berhasil. Terus setelah itu kita coba ping dari PC 1 ke server.
Dan sini sukses. Setelah gedung 1 berhasil, kita coba di gedung 2 atau gedung B. Kita masukkan IP address-nya server. Di sini juga berhasil. Setelah berhasil, sekarang kita konfigurasi proxy. Setelah berhasil, sekarang kita lakukan proxy atau konfigurasi proxy. Kita lakukan di gedung A saja. Untuk permitnya kita di lantai 1 dan deny-nya PC lantai 2. Kita coba dulu ping dari PC 1 ke PC 13 dan hasilnya sukses, masih sukses. Lalu kita masuk ke TCLI pada router A, kita enable, lalu di sini masukkan config terminal dan di sini akses list set1 permit host, masukkan IP dari PC 1 sampai PC 12 100.111. Untuk nilainya kita masukkan akses list 1D9 host semua PC di lantai 2 dari PC 13 sampai PC 25. Setelah selesai kita masukkan IP akses group 1in, lalu kita exit, lalu masukkan ETH, lalu masukkan lagi IP akses group 1in, lalu exit kemudian right. Setelah selesai kita coba ping lagi dari PC 1 ke PC dan hasilnya failed. Coba kita ini. Dan hasilnya request timeout ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.